Ya. Tujuan pemerintah itu memang kan pertanian berkelanjutan, gitu Pak, ya. Di mana pertanian berkelanjutan itu kan harus memenuhi setidaknya ada 3 aspek, yaitu aspek ekologi, kemudian bagaimana nantinya pertanian ini tidak hanya kita nikmati sekarang, tapi sampai anak cucu kita nanti itu pertanian akan tetap dinikmati begitu Pak hasilnya. Kemudian dari 3 aspek, paling tidak ini ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek ekologi, yaitu dari bagaimanakah input produksi yang kita masukkan ke dalam pertanian itu bisa seminimal mungkin gitu Pak. Jadi bisa menggunakan bahan-bahan alam, sehingga bagaimana kemudian bahan-bahan tambahan input yang dari kimia sintetis itu kemudian dikurangi. Mungkin arah dari pemerintahan kita, pemerintah Indonesia ini nantinya akan sedikit demi sedikit untuk mengembalikan bagaimana kelestarian lingkungan dan tujuannya untuk pertanian berkelanjutan itu nantinya akan terjadi begitu Pak. Nah ini Fauzi dari Batu Higasi, Jawa, Indonesia, Karakemasta. Fauzi dari Batu ya, Pak. Terus? Ya. Terus ini Kemal dari Sampang, Higasi, Madura, Indonesia, Karakemasta. Nah, terus teman-teman lainnya pada tidur semuanya. Nah, sebutkan namanya aja Galak. Nah, videonya kok nggak muncul. Sebutkan namanya aja dan asalnya dari mana. Nggak perlu ke kamarnya. Oh iya. Tadi Kemal ya. dari Sampang, terus Madura. Ya. Satunya lagi siapa yang pertama? Ikwan dari Sampang. Ikwan dari Sampang, 3. Terus yang keempat siapa? Ya. Hamim dari Pakis Haji. Hamim dari Pakis Haji, 5. Abdul Soleh dari Singosari. Abdul Soleh dari Singosari, 6. Yoga dari Trenggalek. Yoga dari Trenggalek. Afif dari Mojokerto. Afif dari Mojokerto, 8. Terus Haruru dari Ponorogo. Dari Ponorogo, 9. Indra dari Tulungagung. Indra dari Tulungagung. Iksan dari Trenggalek. Iksan dari Trenggalek. Hari ini aku bersumpah akan kubuka pintu hatimu. Hari ini aku bersumpah, izinkanlah aku untuk mencintaimu. Karena tanpamu apapun ku tak mampu. Karena yang ku cinta pasti orang yang ku sayang. Itu penggalan lagu dari almarhum pernah menjadi Jatim 1 di tahun-tahun 90-an. Nah, makanya itu saya kenang selalu. Beliau berprofesi sebagai Jatim 1 sebelum digantikan oleh Bapak Mayor Jenderal Imam Utomo. Ya. Kita sudah melewati fase dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang. Ini pelajaran kita yang sudah sangat dahulu waktu kita di SMP atau di SMA, ya kan? Terus, kita menikmati kemerdekaan dan kita tumbuh menjadi negara yang ya sebenarnya sudah sejajar dengan negara-negara lain. Kita ini juga negara besar juga,
luas wilayahnya, besar penduduknya, potensinya luar biasa. Menurutku kita harus sangat optimis bahwa kita bisa melewati fase pandemi ini, Pak Mu'alif. Jadi kita punya tugas untuk meyakinkan kita sendiri masing-masing, meyakinkan keluarga kita, meyakinkan orang-orang yang ada di dekat kita, ya lingkungan kita lah, ya tetangga kanan kiri, rekan kerja, sesama alumni seperti sampean dengan saya, dengan Pak Nasruddin, sama-sama alumni 97, atau seluruh alumni SMU Negeri 2, kemudian dengan siapapun yang pernah kita kenal, bahwa kita memiliki keyakinan untuk bisa melewati pandemi ini dengan segala yang kita miliki. Jadi kalau saya mengikuti berbagai perkembangan info, ya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekeluarga ya, kita semua, teman-teman juga, dan kita menggunakan, nah ini Pak Nasruddin gabung lagi. Nah, ini sekedar apa ya, sekedar ilustrasi atau gimana, paling tidak ini pengalaman yang saya lakukan. Nah, di beliaunya itu pernah pelatihan di BPP Songgoriti. Ngomong-ngomong, Pak, aku juga punya gini. Alhamdulillah beliau ada teman entah dari kabupaten mana itu, sapinya itu banyak, melihat loh. Tapi sapinya kok mana ini kok lahap gitu, dengan jerami yang begitu kering. Nah, dengan sapinya gemuk-gemukan gitu. Nah, alhamdulillah, ya dia nggak bilang kalau itu saya yang ngasih ilmu ataupun yang nularkan ilmu, enggak. Cuma beliaunya ini saya juga sharing sama teman-teman yang di kelompok tani cuma gitu ada. Nah, itulah. Tapi alhamdulillah juga bagus. Begitu juga saya sudah mempraktikkan juga, Pak. Beliaunya yang ngasih ilmu ini juga itu orang laboratorium juga. Beliaunya juga punya produk itu dari UGM. Kemasan sekian, kemudian saya disuruh memperbanyak. Alhamdulillah itu saya praktekkan di lahan pertaniannya. Untuk saya pribadi loh, ini juga luar biasa. Makanya pada sore hari ini ya nun sewu, kita datang di sini bukan kita tukang stand-up, tapi kita ini sharing gitu Pak. Kita berharap sharing ini masalah gitu Pak. Yang kita tahu, yang sudah magister di teman-teman kita di DTPHP itu kan ada beberapa orang ya yang backgroundnya juga dari penyuluh, tapi saya tidak tahu lama studinya mereka. Yang saya tahu kan itu dia 1,5 tahun. Ini kan berarti pencapaian yang mudah-mudahan yang terbaik. Nah, saya nanti juga membayangkan pasca ini bisa jadi kan mau ngambil doktor juga misalnya. Ini kan juga nanti luar biasa nanti. Kemudian gini Bu Tia, isu-isu lingkungan yang sekarang ya, kalau yang kita sering dengar dari Kementerian Pertanian ya, itu kan pertanian yang maju, mandiri, modern. Maju, mandiri, modern. Nah, itu diulang dan itu sangat bagus, sangat bagus. Kalau saya itu kan mencoba menggunakan aplikasi Zoom ini dan mencoba berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk juga BPP Pujon, BPP Carlos, BPP Dampit, dan lain-lain, dan mencoba untuk berkomunikasi dengan yang di luar Kabupaten Malang. Nah, karena sekarang pandemi, saya sering menyampaikan tiga semacam slogan juga. Kalau kementerian kita ini mandiri, maju, modern. Nah, saya ini kan mencoba membuat yang baru, tapi ya tetap berkorelasi ya. Ayo optimis, ayo semangat, ayo bangkit. Nah, kalau untuk optimis, semangat, bangkit itu kan nanti ujungnya adalah prestasi. Nah, sekarang kita ngobrol prestasi. Nah, saya tanya, untuk isu-isu yang kekinian di lingkungan, mungkin jenengan sudah
lebih terbuka untuk apa istilahnya ya, perhatian ya untuk isu-isu lingkungan ya. Di Kabupaten Malang, di tempat kerja kita. Nah, apakah termasuk yang komoditas hortikultura yang perlu kita kerjakan itu menjadi salah satu yang harus menjadi perhatian kita? Karena pertanian yang sehat itu kan pertanian yang secara perlahan-lahan penggunaan aneka obat-obatan kimia itu kan dikurangi. Termasuk juga pupuk subsidi kimia itu perlahan dikurangi. Ini karena selaras tadi kita barusan mengikuti Zoom meeting dengan kementerian ya, mengenai cara menginput ERDKK. Karena sekarang kita harus menginput di simultan dulu, baru nanti satu persatu kita input di ERDKK. Menurut penjenengan, isu-isu yang terkini di lingkungan yang kaitannya dengan pertanian lah, apa itu yang supaya kita bisa lebih tahu dan kita bisa lebih waspada? Ya. Tujuan pemerintah itu memang kan pertanian berkelanjutan ya Pak ya. Di mana pertanian berkelanjutan itu kan harus memenuhi setidaknya ada 3 aspek, yaitu aspek ekologi, kemudian bagaimana nantinya pertanian ini tidak hanya kita nikmati sekarang, tapi sampai anak cucu kita nanti itu pertanian akan tetap dinikmati begitu Pak hasilnya. Kemudian dari 3 aspek, paling tidak ini ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek ekologi, yaitu dari bagaimanakah input produksi yang kita masukkan ke dalam pertanian itu bisa seminimal mungkin gitu Pak. Jadi bisa menggunakan bahan-bahan alam, sehingga bagaimana kemudian bahan-bahan tambahan input yang dari kimia sintetis itu kemudian dikurangi. Mungkin arah dari pemerintahan kita, pemerintah Indonesia ini nantinya akan sedikit demi sedikit untuk mengembalikan bagaimana kelestarian lingkungan dan tujuannya untuk pertanian berkelanjutan itu nantinya akan terjadi begitu Pak. Kemudian kalau menyikapi tentang pestisida kimia, memang itu yang akhir-akhir ini menjadi suatu perhatian begitu. Bagaimana nantinya siklus ekologinya itu, siklus dari ekosistem itu berputar begitu Pak. Karena apabila mau tidak mau kebutuhan manusia ini yang tambah meningkat dengan pertumbuhan penduduk, akhirnya bagaimanakah ini sebenarnya pertanian ini tetap berlanjut sampai ke anak cucu kita gitu. Intinya begitu Pak kalau dari sisi pertanian berkelanjutan. Kemudian ada juga aspek kedua itu tentang ekonomi. Aspek ekonomi, bagaimanakah pertanian ini nantinya akan terus mendapatkan keuntungan bagi kita gitu, dengan tidak mengurangi aspek yang lain. Yang ketiga itu aspek kelembagaan, bagaimanakah kita bisa mewujudkan kelompok tani begitu ya, atau petani yang kuat secara kelembagaan, sehingga 3 aspek tadi itu saling berkaitan antara ekonominya, ekologi, kemudian kelembagaan, sehingga pertanian ini yang kita harapkan itu bisa dinikmati sampai ke anak cucu kita nantinya gitu Pak. Oke, bagus. Jadi memperhatikan aspek ekologi ya, lingkungan, sehingga harapannya itu berkelanjutan. Nah, kita kalau dengar lagu itu kan 1000 tahun lagi atau mungkin 2000 tahun lagi dan seterusnya. Kemudian harus menguntungkan. Nah, kalau menguntungkan ini kan nanti kita mikir juga gitu ya, dengan pendekatan pengurangan yang kimia sintetis. Nah, itu juga harus dibarengi dengan satu hasil yang harus lebih banyak, karena tantangan ke depan ini kan lahannya makin menyusut. Di saat yang sama keuntungannya harus walaupun sedikit harus naik. Ini kan harus menyelaraskan itu ya.
Kemudian itu juga membutuhkan kelembagaan ya, kalau di desa itu kelompok tani, gapotan dan seterusnya lah. Ini kan harus ketiga-tiganya ini kan harus bekerja sama gitu ya, jadi satu. Menurut yang jenengan amati dalam ya mungkin beberapa waktu terakhir ini ya, lebih-lebih pas pandemi ini ya, kira-kira kesadaran itu ya, kesadaran untuk apa, pertanian yang berkelanjutan, yang harus menguntungkan, yang membutuhkan kelembagaan yang kuat itu makin tumbuh atau bagaimana? Karena gini, misalnya yang tadi kita mengikuti yang Zoom tentang bagaimana menginput ERDKK misalnya. Saya sangat setuju tadi yang disampaikan oleh Profesor Dedi Nur Samsi ya, kalau nggak salah Kepala BPPSDMP kalau nggak salah. Jadi sumber daya organik kita itu sangat besar. Itu kalau betul-betul dimanfaatkan, itu bisa memenuhi paling tidak 50% kebutuhan pupuk kita. Itu kan luar biasa. Nah, pertanyaan kita, sejauh mana pemanfaatan dari yang organik itu ya? Itu kan saya sendiri juga tertarik untuk membuat apa istilahnya, kalau di kelompok itu kan anggota kita, katakanlah anggota kelompok ya, misalnya 25 orang. Bagaimana pemanfaatan bahan-bahan organik itu oleh mereka? Sudah sampai di berapa persen? Karena kalau pupuk yang subsidi itu kan mudah sekali kita kita lihat menjadi, kadang orang protes beli pupuk kadang nggak tepat waktu misalnya ya, petani ya. Kemudian mau menginput saja juga ini kan saya sendiri juga harus ekstra waspada, karena Kalipari termasuk satu dari 3 yang tanda petik itu diamati BPKP ya kan. Nah, kita sejak tanggal 30 Juni ya, itu agak laporan juga ini, mulai 30 Juni itu saya sampaikan kepada kelompok, ini sudah waktunya menginput ERDKK. Data yang terakhir itu mohon diverifikasi, karena verifikasi pertama ya kan. Nah, kemudian saya nanti menerima data itu dari kelompok yang mudah-mudahan valid, diinput di Simluhtan, baru nanti diinput di ERDKK. Jadi ya itu langsung kita respon ya, karena waktu kita kan 3 bulan ke depan itu untuk ERDKK itu. Jadi ya sekarang kondisinya pandemi, kita mengambil langkah ya, kita perbanyak chat WA, video call dengan pengurus kelompok. Kalau yang nggak ada WA kita telepon langsung. Kalau yang dengan milenial kita sudah mulai ajak dengan Zoom, Ibu Tia ya. Kita sudah Zoom dengan di Desa Sukowilangun, itu kita dengan petani muda milenial berbakat itu. Hari kemarin jam 2 itu kita kan sebenarnya diundang untuk pertemuan kelompok tani baru di Arjowilangun, tapi karena sekarang PPKM ya saya sampaikan kita bisa mengikuti by Zoom. Jadi saya komunikasi dengan untung ketua kelompoknya juga cukup muda, jadi kita by Zoom gitu ya. Kemudian saya ingin minta tanggapan penjenengan dengan model seperti ini, dengan situasi PPKM yang tanggal 3 sampai tanggal 20. Dan saya hari ini sebenarnya mau mengantarkan laporan yang mestinya tanggal 10, tapi mungkin hari Senin tidak apa-apa ini ya. Ya. Iya Pak, foto. Besok tanggal 10, nanti saya mintakan tanda tangan ke Abah. Nanti kan insya Allah Senin saya titipkan di pos satpam ya Mas Anton ya. Dan kembali lagi yang isu lingkungan ya, yang menurut pengamatan penjenengan kita ini sudah pada jalan yang betul atau masih harus banyak yang diperbaiki? Ini memang PR berat gitu Pak ya, bagi kita sebagai seorang penyuluh gitu, dimana di satu sisi kita juga harus
memberdayakan petani dengan memanfaatkan potensi yang ada dengan tuntutan pupuk bersubsidi yang semakin lama sepertinya semakin dikurangi gitu nggih Pak nggih. Jadinya kita sebagai penyuluh bagaimana caranya mengajak petani untuk bisa menggunakan bahkan membuat begitu Pak ya, dengan adanya potensi yang ada, misalnya potensi hewan ternak, misalnya ada limbah ternak ataupun dengan itu, walaupun memang itu saya rasakan sangat tidak mudah sekali ya Pak ya, karena kita harus mengajak petani yang biasanya menggunakan pupuk instan yang ada, kemudian harus beralih menggunakan organik yang mungkin perlu trial dulu, masih perlu mencoba bagaimana formulasi yang pas, kemudian pengaplikasian yang pas untuk mendapatkan hasil yang ya mungkin hampir sama dengan mereka yang menggunakan pupuk kimia sintesis itu ya. Itu juga nggak mudah kita ajak begitu Pak. Jadinya mau tidak mau memang harus kita masukkan ke dalam program kerja, dalam programa itu kita masukkan sehingga kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan peningkatan ya Pak ya, peningkatan kemampuan petani, berapa persen memang kita nggak bisa instan begitu, nggak bisa dalam waktu dekat kemudian bisa beralih ke sana, tidak, tapi dengan sedikit demi sedikit kita tetap mengajak sebagai sebagai amal kita gitu Pak ya, kepada petani dan juga kepada lingkungan. Kalau kita kembali lagi ke dalam ilmu lingkungan, isu lingkungan seperti itu nih. Oke Setiawan, sebelum dilanjut, kita kasih kesempatan Nanda dulu, karena Nanda ini barusan diklat dasar, tentu ada pengalaman baru yang ingin dibagi, dan juga mungkin juga pengen tanya ke Setiawan di Sumawe. Nah, kira-kira Nanda nanti bisa jadi ingin membandingkan juga Kali Pari dengan Sumber Manjing Wetan, termasuk juga potensinya. Kalau di sini kan tebu. Nah, mungkin di Sumawe tadi sekilas ada kopi dan beberapa komoditas pangan. Nanda, ceritakan yang di Klat Dasar, ya, sekilas di Klat Dasar mungkin sangat menyenangkan karena Zoom, karena mungkin bisa Nanda dari BPPM dan sebagainya. Ayo Nanda. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nanda Rahmi Fitriani, panggilannya Nanda dari BPP Kali Pari. Salam kenal untuk Pak Setiawan dari BPP Sumawe. Kan saya masih CPNS Pak, jadi baru masuk bulan Februari ini. Bareng teman-teman ada ber-19 yang tersebar di BPP se-Kabupaten Malang. Kalau untuk kegiatan Latsar kemarin, kan memang sebenarnya kalau tidak ada COVID, kalau bukan pandemi, kegiatannya dilaksanakan secara offline atau klasikal, jadi bertatap muka langsung. Tapi karena sekarang sedang pandemi, jadi kegiatannya distance learning, jadi pengajaran jarak jauh. Untuk 1 bulan pertama kemarin, kami melaksanakan materi melalui Zoom itu selama 1 bulan. Kemudian untuk 1 bulan berikutnya akan dilaksanakan penerapan dan penguatan nilai-nilai yang sudah diberikan melalui kegiatan aktualisasi. Jadi di Zoom yang 1 bulan itu kami diminta untuk mencari isu yang terjadi di wilayah kerja, kemudian dicarikan solusinya, dan solusinya diterapkan di 1 bulan masa aktualisasi ini. Jadi mulai tanggal 7 kemarin, tanggal 7 Juli sampai 12 Agustus itu proses aktualisasi dari isu yang dipilih. Kemudian masih ada lagi bulan Agustus itu rencananya ada pertemuan klasikal. Jadi semua anggota Latsar, semua CPNS yang mengikuti Latsar itu dikumpulkan di bulan Agustus. Tapi wacananya ada
pergantian metode yang awalnya klasikal menjadi online karena mengingat situasi COVID yang semakin meningkat. Ya gitu sih Pak. Kalau dari kemarin saya latsar, jadi memang karena Zoom ya nggak ketemu sama siapa-siapa, maksudnya ketemunya ya nggak tatap muka. Dan kebetulan satu kelompok juga isinya teman-teman penyuluh dari DTPHP, teman-teman CPNS saya. Saya kira kalau tentang latsar sekilas seperti itu. Terus untuk menanggapi yang di BPP Sumawe dari Pak Setiawan, saya mengapresiasi lah perjuangan dan kerjasamanya baik dari penyuluh, poktan, petani, sehingga tadi saya mendengar beberapa komoditas kopi itu sudah banyak yang punya brand sendiri di beberapa poktan. Jadi itu sangat memberikan, membuat petani itu untung, jadi petani itu semangat lagi. Dan saya juga tertarik sama yang kafe Sumawe itu tadi yang menampilkan dan membuat produk-produk yang sudah ada di petani itu lebih dikenal lagi. Tapi memang karena situasi sekarang yang tidak bisa diduga, sehingga ya memang banyak kegiatan, banyak program, banyak hal yang inginnya lancar tapi ya gimana harus ditunda dan dibatasi. Seperti itu Pak. Salam. Oke, Setiawan, Pak Lasmari tadi menyampaikan menyambut baik dan lebih menggarisbawahi semacam tempat yang bisa dikunjungi dan menyenangkan orang yang berkunjung. Jadi destinasi wisata. Kalau di Kalipari mungkin terbatas. Kalau tadi kan ada kafe Sumawe ya. Nah, ini nanti Setiawan. Karena tadi kita dari awal itu semacam formula untuk bisa katakanlah sukses ya, atau bertahan, atau hasilnya terus naik. Setiawan, sampaikan apa kalau bisa dikatakan formula, kalau enggak bisa dikatakan strategi Setiawan ya untuk mengelola mungkin satu kelompok tani ini. Setiawan lihat kok bagus sekali kalau dinilai 10, kemudian kompak, kemudian programnya ada, kegiatannya jalan, programnya ada, dan itu kalau orang mengunjungi juga itu menjadi kelompok tani yang bagus gitu loh Setiawan. Ya. Sampaikan Setiawan. Oke, Mas Ruswan. Mungkin sebelum saya menyampaikan ke itu, saya menindaklanjuti Pak Asmari tadi ya, sekedar informasi saja. Untuk sumber Manjing Wetan terkait dengan destinasi itu mulai dari gerbang pintu masuk Sumawe, Desa Druju, itu sudah ada yang namanya rest area pertama. Terus yang ke puncak Pletes, sumber Manjing Wetan itu ada rest area juga yang bisa melihat pemandangan turen dari wilayah sumber Manjing Wetan. Terus juga naik lagi itu ada destinasi rencana destinasi itu padi organik kombinasi dengan bina padi. Ini rencana mau digarap tahun ini. Dan ke selatan lagi itu aneka pantai, para layang juga ada Pakis. Mungkin Pakis belum pernah dengar. Oh, di Tambak Rejo, khususnya Dusun Tamban itu ada para layang. Sama halnya dengan yang ada di Batu. Terus juga ada beberapa pantai mulai dari Pantai Perawan, Pantai Sendiki, Pantai Gua Cina, terus juga Watu Letter juga itu banyak sekali seperti itu. Jadi ada potensi yang sudah ada yang rencana mau digali lagi memang. Ya sudah ada pilot projectnya, rencananya entah itu tahun 2021 ini atau 2022. Intinya masih ada potensi yang masih perlu dikembangkan, berpotensi dan perlu dikembangkan. Nah terkait dengan pertanyaan dari Pak Kis, yang intinya bahwa yang dikatakan kelompok tani itu, kelompok tani harus memiliki jiwa yang mandiri, terus tidak tergantung dengan proyek atau bantuan. Harapannya tidak ada bantuan, kelompok kita harus tetap berjalan. Makanya kelompok yang dikatakan sejati merupakan kelompok yang terbentuk dari petani, oleh petani, dan untuk petani itu sendiri. Itu yang pertama. Itu yang perlu kita tancapkan di awal-awal saat penumbuhan kelompok tani. Terus yang kedua, perlunya aturan.
aturan main di dalam kelompok tani itu. Siapa berbuat apa, seandainya kita berbuat salah, konsekuensinya seperti apa, sehingga perlunya namanya ADART, anggaran dasar rumah tangga. Itu juga perlu, yang intinya aturan tersebut dibuat oleh petani, dilaksanakan oleh petani, ya dilaksanakan oleh petani. Yang intinya kalau ada permasalahan, kembalilah ke ADART itu sebagai kitabnya, sehingga kalau ada perselisihan dan lain sebagainya bisa kita dilihat di situ. Oke, saya sangat berterima kasih pada jenengan yang di Kalipare antusias memperhatikan petani, walaupun ini ngaji tani tentang enzim mungkin bagi sebagian para petani itu masih awam. Ini jenengan tetap memantau. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Oke, Pak Rahman. Tadi saya menyimak ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk yang resi gudang. Ya, resi gudang ini kalau kita awam memahami, jadi kalau ada petani yang panen, kemudian ada yang membeli. Nah, yang membeli itu adalah lembaga yang ada di resi gudang itu dengan harga yang tidak merugikan petani apapun, atau mungkin beberapa komoditas ya. Misalnya sekarang cabai merah keriting, Roman, cabai merah keriting itu update harga terakhir cabai merah keriting itu update harga terakhir itu kalau tidak salah cuma Rp7.000. Halo? Halo, oke. Nah, itu untung tapi sedikit, Bapak. Nah, kita pengen tahu kira-kira yang resi gudang ini apa akan dalam waktu dekat dieksekusi, Bapak? Oleh tentu oleh pemerintah Kabupaten Malang, oleh pimpinan kita, Bapak Haji Sanusi, kemudian mungkin dengan dinas terkait ya, perindustrian, perdagangan, pertanian. Kalau ini bisa segera dieksekusi, menurut saya ini kok sangat baik sekali, karena itu tadi harga cabai 7.000, cabai merah keriting, walaupun cabai kecil harganya masih bagus ya kalau nggak salah, tapi cabai merah keriting yang saat ini sebagian sudah panen, itu mereka menyampaikan aspirasi ke saya dua hari yang lalu. Ya, ini saya sampaikan lagi termasuk LPPNU juga ini, Pak. Ini bicara yang lebih baik dengan Bapak Ghazali selaku ketua kepala gudang di Tumpang itu. Monggo silakan. Kepala resi gudangnya ya, Pak Ghazali ya? Iya, kepala gudangnya. Pindah gini. Saya baru tahu ini. Nah, ini terima kasih Pak. Ini kebetulan kita mengelola gudang yang ada di Tumpang yang sempat macet 5 tahun. Insya Allah dalam minggu-minggu ini kita akan keluar resi, karena 1 bulan yang lalu dari Bapepti sudah turun ke Tumpang. Mungkin Tumpang itu keluar resi, karena mengingat dari Pak Hasan dari Disperindak ini juga yang menginginkan segera mungkin gudang ini berfungsi. Ini saat ini adalah untuk kontrak dengan Bapepti Jakarta. Untuk gudang itu dimanfaatkan untuk penyimpanan padi dan jagung, gabah dan jagung. Ya, gitu. Untuk komoditas lain belum berarti Bapak ya? Cuma di batas padi dan jagung. Ya, kan di Malang ada 2 gudang, satu gudang milik Disperindak itu adalah di Tumpang, yang kedua adalah milik dari Jawa Timur itu di Kepanjen itu juga belum difungsikan. Itu Panjen itu provinsi Bapak? Ya, provinsi. Itu sama, yang di Kepanjen itu juga nanti untuk padi dan jagung juga ya?
belum kita hanya diperuntukkan untuk menangani yang ada di Tumpang. Ini aja sudah 1 tahun lebih belum terbit resi, mengingat bahwa untuk petani-petani ini belum mempercaya kepada kita untuk meresikan dari gabah yang ada di sana. Dengan kapasitas gudang itu 1.500 ton itu. 1.500 ton. 500 ton. Terima kasih Pak Ghazali. Saya diskusi terakhir dengan Pak Ghazali sudah agak lama sebelum pandemi COVID di kantor Desa Sumber Betung, dan sekarang alhamdulillah ketemu dalam suasana pandemi. Sekarang sudah menjadi ketua resi gudang di Tumpang ya. Di Tumpang. Ya, luar biasa ini ya. Nanti kita coba nanti jalin komunikasi lebih lanjut, dan tentu harapan kita Pak Ghazali, harapan kita dan harapan orang tentunya komoditas strategis padi dan jagung itu nantinya tidak menjadi keluh kesah dari petani gitu. Ketika panen harganya di bawah dari yang diharapkan. Kalau itu segera nanti diberlakukan resi gudangnya, nanti saya kira akan menjadi berita yang sangat baik, apalagi di tengah situasi PPKM darurat sekarang ini. Ya, doa restunya karena beratnya untuk menangani gudang ini, Pak. Ya, ini 1 tahun lebih kita itu masih dalam proses terus ini. Karena mesin yang ada di sana, ini resminya yang ada di sana, ini adalah belum berfungsi, ada kerusakan gitu. Nah, RMU belum ada juga. Ini juga kesulitannya. Ya, mungkin ada tambahan. Iya. Apa sudah mau dimulai Pak acaranya Pak? Ya, mau dimulai, mohon maaf, nanti bisa kita anukan. Kita mengikuti sebentar yang paparannya Pak Bayu mungkin dengan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ghazali. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Tapi